Fajar, santri 27 tahun, dipaksa nikah demi menyelamatkan ayahnya yang sakit dan utang keluarga yang menjerat. Semua orang kampung sudah mengejeknya, karena katanya ia akan dinikahkan dengan janda tua kaya. Tapi saat hari akad, tirai dibuka, dan Fajar langsung menutup mulutnya saking syok karena yang berdiri di depannya adalah Helena, jutawan muda cantik. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar pulang menjelang maghrib, membawa tas kain lusuh dan satu kotak kecil berisi kitab yang ia rawat seperti nyawa. Jalan kampung yang dulu terasa ramah kini terlihat asing. Banyak mata memandangnya dari balik pagar, seolah kepulangannya membawa kabar besar yang tidak sempat ia dengar. Di depan rumah, pintu terbuka setengah. Tidak ada tawa adik kecil yang biasanya berlari menyambut. Tidak ada suara ibu memanggil dari dapur. Yang terdengar hanya batuk berat dari dalam kamar, batuk yang membuat dada Fajar serasa diremas. Ia melangkah pelan, melepas sandal, lalu menaruh tas di sudut ruang tamu. Lantai rumah masih sama, dingin dan sedikit berdebu. Namun udara berbeda. Ada bau obat, bau kain basah, dan bau cemas yang menempel pada dinding. Ibu muncul dari arah dapur. Wajahnya pucat, mata sembab, bibirnya pecah seperti sudah lama menahan tangis. Ia memeluk Fajar, tapi pelukannya tidak hangat. Pelukannya seperti orang yang sedang berpegangan pada tebing terakhir. Fajar menahan napas. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Ibu berbisik, ayah sejak siang makin lemah. Biaya rumah sakit belum lunas. Ada surat yang harus dibayar besok. Dan ada orang yang akan datang malam ini. Fajar mengangguk, tidak bertanya. Ia langsung masuk ke kamar ayah. Di sana, ayahnya terbaring dengan selimut tipis. Napasnya pendek, dadanya naik turun seperti menahan beban yang terlalu berat. Di sisi ranjang, ada botol infus kecil dan kantong plastik berisi obat. Fajar duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ayah yang dingin. Ayah membuka mata perlahan, menatap Fajar dengan tatapan yang ingin tegar tapi kalah oleh sakit. Ayah mencoba bicara, hanya 1-2 kata. Suaranya serak. Fajar mendekatkan telinga, mendengar nama ibu disebut, lalu kata maaf yang terputus. Fajar menahan air mata. Ia memaksa dirinya kuat. Ia menatap wajah ayah lebih lama, berharap menemukan sisa tenaga yang bisa menenangkan dirinya. Tapi yang ia lihat justru garis lelah yang semakin dalam. Setelah itu, Fajar keluar. Di ruang tamu, di atas meja kayu, tergeletak tumpukan kwitansi, fotokopi, surat rumah sakit, dan catatan hutang. Angkanya tidak kecil. Bahkan bagi orang yang gajinya besar pun itu bisa membuat goyah. Apalagi bagi keluarga yang hidup dari jualan kecil dan upah serabutan. Fajar tidak berkata apa-apa. Ia hanya merapikan kertas-kertas itu, menyusunnya rapi seperti ia menyusun kitab di rak pesantren. Kerapian itu tidak menyelesaikan masalah, tapi setidaknya membuat hatinya tidak semakin pecah. Malam turun. Lampu rumah dinyalakan. Ibu menanak nasi, tapi tangan ibu gemetar. Adik-adik duduk diam, tidak berani ribut. Mereka seperti sudah diajari sunyi. Ketika azan Isya selesai, suara motor berhenti di depan rumah. Lalu disusul suara langkah berat, langkah orang yang datang membawa keputusan. Paman muncul di ambang pintu. Bajunya rapi, rambutnya disisir licin, wajahnya seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Matanya tidak memberi ruang untuk menolak. Ia membawa map tebal berwarna coklat, dan di balik map itu, Fajar merasa ada sesuatu yang lebih berat dari kertas. Paman duduk tanpa diminta. Ia menatap ibu sebentar, lalu menatap Fajar lebih lama. Senyumnya tipis, seperti senyum orang yang sedang menilai barang dagangan. Fajar menahan diri. Ia menyapa sopan. Paman tidak membalas basa-basi. Ia langsung membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas, dan menepuknya pelan di atas meja. Paman berkata, keluarga mereka sedang di ujung. Kalau besok tidak ada pembayaran, rumah sakit bisa menghentikan perawatan. Kalau perawatan berhenti, Paman tidak berani membayangkan. Ibu menunduk. Tangannya meremas ujung jilbab. Fajar berkata ia akan berusaha. Ia bisa bekerja, bisa mengajar ngaji, bisa apa saja. Paman menggeleng pelan. Paman bilang, usaha tidak cukup kalau waktunya tinggal sedikit. Lalu Paman menurunkan suara, seolah rahasia ini harus masuk ke telinga tanpa sempat keluar lagi.
Ada seseorang, kata Paman, yang siap menutup semua biaya. Bukan hanya biaya rumah sakit, tapi juga hutang-hutang yang menumpuk. Bahkan ada uang tambahan untuk modal agar keluarga mereka bisa bangkit. Orang itu hanya meminta satu hal. Fajar menatap Paman. Dadanya mulai tidak enak. Paman menyebut, Fajar harus menikah. Cepat. Dalam hitungan hari. Tanpa banyak tanya. Tanpa menawar. Karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Fajar terdiam. Suasana rumah seperti mendadak sempit. Lampu seolah redup, padahal tetap terang. Fajar mencoba tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Ia bilang Paman bercanda. Paman menatapnya datar. Lalu Paman menyebut calon istrinya. Bukan gadis pesantren. Bukan teman lama. Bukan juga pilihan Fajar. Paman menyebutnya seperti menempelkan label. Janda, kata Paman. Kaya. Sudah lama menunggu. Dan usianya, menurut rumor yang Paman sebut tanpa malu, jauh lebih tua dari Fajar. Fajar merasakan panas di tengkuk. Ia menahan kata-kata yang ingin meledak. Dalam hati, ia ingin berkata ia bukan barang tebusan. Ia bukan alat bayar hutang. Ia bukan tumbal. Namun sebelum ia bicara, ibu mulai menangis pelan. Tangis ibu seperti jarum kecil yang menusuk setiap kalimat yang ingin Fajar keluarkan. Paman menatap ibu sebentar, lalu kembali menekan Fajar. Paman berkata, ini bukan tentang cinta. Ini tentang keselamatan ayah. Ini tentang adik-adik yang masih kecil. Ini tentang nama baik keluarga yang sudah jadi bahan gunjingan. Fajar berdiri, menahan gemetar. Ia berkata ia tidak bisa. Ia lebih baik bekerja siang malam daripada menikah dengan paksaan. Paman ikut berdiri. Map coklat itu kembali ditepuk keras di meja. Suaranya membuat adik-adik tersentak. Paman berkata, kerja siang malam pun tidak akan mengejar angka itu. Dan besok bukan waktu untuk sok gagah. Besok adalah waktu untuk bertahan hidup. Fajar menoleh ke kamar ayah. Batuk ayah terdengar lagi, lebih berat dari sebelumnya. Seperti memberi tanda bahwa waktu tidak sedang menunggu. Paman melangkah ke dekat pintu kamar ayah, lalu berkata tanpa melihat Fajar, ayah ingin bertemu. Sekarang. Fajar berjalan masuk dengan langkah yang terasa milik orang lain. Ayah membuka mata dengan susah payah. Ketika melihat Fajar, ayah mengangkat tangan lemah, memanggilnya mendekat. Fajar menunduk, menggenggam tangan ayah lagi. Ayah menatapnya, lama, seperti ingin menyampaikan banyak hal tapi tidak punya tenaga. Lalu ayah berbisik. Fajar menangkap kata demi kata dengan susah payah. Ayah bilang, jangan melawan dengan marah. Jangan membuat ibu semakin hancur. Ayah bilang, mungkin ini jalan yang dibukakan Allah, meski rasanya pahit. Dan ayah meminta, dengan suara yang hampir habis, agar Fajar menerima pernikahan itu. Kalimat itu seperti mematahkan tulang di dalam dada. Fajar ingin menangis, tapi ia menahan. Ia ingin menolak, tapi tangan ayah terlalu dingin untuk ia tolak. Fajar keluar kamar dengan kepala berat. Paman sudah duduk lagi, seolah yakin semuanya selesai. Ibu menatap Fajar, penuh harap dan takut. Fajar tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar rumah, ke halaman belakang, ke tempat gelap yang biasa ia pakai menenangkan diri saat kecil. Di sana, Fajar berdiri menatap langit. Bintang terlihat samar. Angin malam menyentuh wajahnya seperti tangan dingin yang mengingatkan, hidup tidak sedang bercanda. Ia menelan ludah, lalu menunduk, merapatkan dahi ke tanah. Dalam hati, ia memohon pada Allah, bukan meminta kaya, bukan meminta mudah. Ia hanya minta satu hal, jangan biarkan ia kehilangan dirinya sendiri saat ia berusaha menyelamatkan keluarganya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Fajar merasa, langkah yang akan ia ambil bukan langkah menuju pernikahan, tapi langkah menuju panggung yang sudah disiapkan orang lain. Pagi setelah kedatangan Paman, Fajar bangun dengan mata panas. Bukan karena kurang tidur, tapi karena rasa sesak yang tidak hilang sejak semalam. Ia keluar kamar, melihat ibu sudah duduk di ruang tamu dengan kertas-kertas utang di pangkuan. Ibu tidak menangis lagi, tapi justru itu yang membuat Fajar makin takut. Tangis setidaknya jujur, sementara diam bisa menyimpan putus asa. Di dapur, panci mendidih, tapi tidak ada selera makan. Adik-adik menyuap pelan, seolah takut bunyi sendok bisa memancing marah. Fajar menatap mereka satu persatu. Ia ingin berkata semuanya akan baik, tapi lidahnya terasa berat,
seperti menahan batu. Sebelum matahari naik tinggi, tetangga mulai datang. Awalnya pura-pura menjenguk ayah. Membawa buah seadanya, membawa senyum yang dibuat-buat. Namun setelah menyalami ibu, mata mereka selalu mencari Fajar. Mereka duduk sebentar, lalu mulai melempar kalimat yang terdengar seperti doa, tapi tajam seperti jarum. Katanya, rezeki keluarga Fajar besar sekali. Katanya, Fajar beruntung dapat jodoh yang bisa menyelamatkan. Katanya, laki-laki itu memang harus berani mengambil keputusan. Fajar diam, menahan napas. Ia tahu maksud di balik kata-kata manis itu. Mereka tidak sedang mendoakan, mereka sedang menghitung harga. Menjelang zuhur, kabar itu sudah menyebar seperti asap. Anak-anak kecil berlari di gang sambil menyanyikan ejekan yang mereka dengar dari orang dewasa. Di warung, ibu-ibu berbisik sambil menutup mulut dengan ujung kerudung. Saat Fajar lewat, bisik-bisik itu tidak berhenti, justru makin keras, seolah sengaja agar Fajar mendengar. Janda tua kaya, kata mereka. Pasti wajahnya sudah keriput, kata yang lain. Pasti Fajar hanya mau karena uang, kata yang lain lagi. Fajar ingin membantah, tapi ia tahu membantah pada rumor hanya membuat rumor makin hidup. Ia memilih pergi ke musola. Ia membersihkan karpet, merapikan mukena, lalu duduk lama di sudut, menatap mihrab seperti menatap pintu yang tidak terbuka. Seorang bapak tua datang, menepuk bahu Fajar, lalu berkata pelan agar Fajar banyak sabar. Fajar mengangguk. Tapi sabar yang diminta orang seringkali terdengar seperti suruhan agar korban tetap diam. Sore hari, paman datang lagi. Kali ini paman membawa daftar panjang. Ada kebutuhan akad, ada daftar catering, ada tukang dekor, ada sewa tempat yang tidak mungkin dibayar oleh keluarga Fajar. Paman bicara cepat, seolah semua sudah diputuskan. Ia mendorong kertas-kertas itu ke arah Fajar, meminta tanda tangan. Fajar membaca sekilas. Nama calon istri tercetak rapi, Helena. Fajar mengerutkan dahi. Nama itu terdengar muda. Jauh dari bayangan, janda tua, yang dibuat orang kampung. Ia ingin bertanya, tapi paman menahan dengan satu kalimat dingin. Tidak usah banyak tanya. Tugasmu hanya datang, duduk, dan mengucapkan akad. Fajar mengepalkan tangan di bawah meja. Ia menatap paman. Ada rasa jengkel, ada rasa curiga. Paman terlihat terlalu tenang, terlalu yakin. Seolah pernikahan ini bukan penyelamatan, tapi transaksi. Malamnya, ibu memanggil Fajar ke dapur. Ibu membawa kain baru, baju yang disiapkan untuk hari akad. Ibu memegangnya dengan tangan gemetar, lalu menatap Fajar seperti menatap anak yang akan berangkat jauh. Ibu berkata, ibu tidak ingin Fajar tersiksa. Ibu juga tidak ingin kehilangan ayah. Ibu tidak punya jalan lain. Fajar ingin berkata mereka pasti punya jalan lain. Ia pernah hidup sederhana, ia pernah makan hanya dengan garam, ia bisa bekerja apa saja. Tapi begitu ia melihat mata ibu, kalimat itu runtuh. Di mata ibu ada rasa takut yang tidak bisa diobati dengan janji. Fajar keluar rumah, berjalan ke belakang, menuju sumur tua. Di sana, ia duduk di bibir sumur, menatap air yang gelap. Bulan memantul di permukaan, terpecah oleh riak kecil. Fajar merasa seperti itu, pantulan dirinya terpecah, tidak utuh lagi. Ia teringat gurunya di pesantren yang pernah berkata, kehormatan adalah amanah. Bila amanah itu dipertukarkan, luka yang tertinggal tidak mudah hilang. Fajar tidak tahu, apakah menerima pernikahan ini berarti ia mengkhianati amanah itu, atau justru menjaga amanah lain, amanah sebagai anak. Saat ia sedang larut, teleponnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Fajar ragu sejenak, lalu mengangkat. Suara di seberang terdengar perempuan, tenang, tidak terburu-buru, dan jelas muda. Suara itu tidak terdengar seperti orang yang ingin menekan, tapi juga tidak terdengar seperti orang yang meminta maaf. Suara itu berkata singkat, besok akan ada orang datang membawa berkas. Fajar diminta menandatangani tanpa banyak bicara. Ia juga diminta satu hal, jangan percaya rumor kampung, dan jangan melawan acara dengan emosi. Fajar menelan ludah. Ia mencoba bertanya siapa ini, tapi suara itu sudah mengakhiri panggilan. Fajar menatap layar, jantungnya berdetak keras. Helena, pikirnya. Atau orang dekat Helena. Ia tidak tahu. Tapi satu hal makin jelas, rumor, janda tua, itu sengaja dibangun.
Ada yang ingin kampung sibuk dengan gosip murahan agar tidak ada yang melihat gerak besar di baliknya. Di dalam rumah, terdengar batuk ayah lagi, lebih panjang dari sebelumnya. Fajar berdiri cepat, kembali masuk, menghampiri kamar ayah. Ibu sedang mengusap punggung ayah, wajah ibu tegang, tapi bibirnya tetap memaksa tersenyum agar adik-adik tidak panik. Fajar menatap ayahnya lama. Ayah memejamkan mata, keringat di pelipisnya tampak jelas. Fajar merasakan panas di dada, campuran marah, takut, dan pasrah. Beberapa hari setelahnya, segala hal bergerak cepat. Undangan dicetak tanpa meminta persetujuan Fajar. Tenda didirikan. Orang-orang berdasi mulai muncul di kampung, meninjau rumah, mengukur halaman, menata rencana seperti sedang membangun panggung. Pada suatu sore, Paman membawa satu lembar undangan yang sudah jadi. Paman meletakkannya di meja, lalu menunjuk nama yang tercetak jelas. Fajar membaca pelan. Fajar dan Helena. Kertas itu wangi tinta baru, tapi di hidung Fajar, baunya seperti besi. Ia menyentuh namanya sendiri, lalu menyentuh nama Helena. Ia tidak mengenal wanita itu, tapi kini namanya disatukan, diumumkan, dipajang untuk dinilai orang. Fajar mengembalikan undangan itu ke meja tanpa berkata apa-apa. Ia berdiri, berjalan ke kamar, lalu mengambil kitab kecil. Ia duduk di lantai, membuka halaman yang sudah ia tandai lama. Ia membaca perlahan, bukan untuk pamer kesalehan, tapi untuk menjaga dirinya agar tidak hancur sebelum hari itu datang. Di luar kamar, suara orang-orang terus sibuk. Tawa, palu, kursi diseret, dan bisik-bisik yang belum berhenti. Dan di tengah semua itu, Fajar merasakan sesuatu yang lebih dingin dari rumor. Bukan hanya pernikahan yang dipaksakan, tapi ada tangan-tangan yang bekerja rapi, membuatnya seperti tidak punya pilihan, bahkan sebelum ia sadar dirinya sedang dipilih. 3 hari menjelang akad, rumah Fajar seperti kehilangan hak untuk sunyi. Pagi sampai malam ada orang keluar masuk, mengukur halaman, menancapkan tiang tenda, menggantung kain, menyusun kursi. Semua bergerak cepat, rapi, dan terasa bukan milik keluarga sederhana ini. Fajar ikut membantu, bukan karena ia sepenuh hati, tapi karena ia tidak ingin ibu terlihat sendirian menahan semua beban. Ia mengangkat kursi, menyapu halaman, menata sandal tamu, lalu kembali masuk kamar ayah untuk memastikan ayah masih bernapas dengan tenang. Ayah terlihat lebih lemah. Kadang ia membuka mata, memandang langit-langit kamar tanpa fokus. Kadang ia memanggil nama ibu pelan, lalu diam lagi. Fajar duduk di samping ranjang, memijat kaki ayah, dan menahan gemetar di tangannya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, paman seperti komandan. Ia memberi instruksi, menekan tukang, menegur tetangga yang dianggap lambat. Ia bicara seolah yang punya hajatan adalah dirinya. Yang lebih membuat Fajar tidak nyaman, paman tidak pernah lagi menyebut kata tolong. Semuanya terdengar seperti perintah. Sore menjelang maghrib, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Mobil itu terlalu bagus untuk jalan sempit kampung. Orang-orang menoleh, lalu pura-pura sibuk. Dari mobil turun 2 pria rapi, membawa map dan kotak kecil. Mereka tidak banyak bicara, hanya meminta bertemu Fajar. Fajar menahan napas. Ia mengajak mereka masuk ruang tamu. Ibu sudah menunggu dengan wajah tegang. Paman duduk paling depan, seperti sudah lama menunggu kedatangan mereka. Salah satu pria membuka map, mengeluarkan berkas. Ada lembaran tentang akad, tentang mahar, tentang alamat tempat resepsi yang ternyata bukan di kampung, melainkan di sebuah aula mewah di kota. Fajar membaca pelan. Angka dan istilah terasa asing, tapi ia menangkap satu hal yang membuat mulutnya kering. Nama Helena tertulis berulang. Fajar ingin bertanya, tapi paman lebih dulu menyela. Paman menyuruh Fajar tanda tangan, cepat, karena waktu mepet. Pria rapi itu menunggu dengan wajah datar, seolah Fajar tidak sedang menandatangani hidupnya sendiri. Fajar memegang pena. Tangannya dingin. Ia menatap ibu. Ibu tidak bicara, hanya mengangguk pelan dengan mata basah. Fajar lalu menatap kamar ayah. Pintunya sedikit terbuka. Suara napas ayah terdengar tipis. Akhirnya, Fajar menandatangani. Begitu tinta menempel, pria rapi itu menutup map, lalu menyerahkan kotak kecil kepada ibu. Kotak itu berisi perhiasan dan kain mahal, dibungkus rapi. Ibu menerimanya seperti menerima benda yang tidak layak ia sentuh. Ketika mereka pergi, paman tersenyum puas.
Fajar justru merasa seperti baru saja jatuh ke lubang yang dalam. Ia berdiri, keluar rumah, berjalan cepat menuju musola. Di musola, lampu kuning menggantung, suara jangkrik menyusup dari celah dinding. Fajar duduk di saf belakang. Ia menatap sajadah, lalu menunduk lama. Ia berusaha mengingat semua pelajaran tentang sabar, ridho, dan tawakal. Tapi ada bagian dalam dirinya yang berteriak, ini bukan pilihan, ini paksaan. Setelah Isya, Fajar pulang. Di rumah, ibu sedang melipat baju akad yang baru datang. Kainnya halus, putih, bersih, tapi bagi Fajar kain itu terasa seperti ikatan yang mengunci. Ibu memanggil Fajar, meminta ia mencoba baju. Fajar menolak halus. Ia bilang nanti saja. Ibu tidak memaksa, tapi Fajar melihat bahu ibu turun pelan, seperti orang yang kehabisan tenaga. Malam semakin larut. Tukang tenda pulang. Tetangga pulang. Rumah mulai sepi. Namun sepi itu tidak membawa damai, justru membawa suara-suara kecil yang selama ini tertahan. Fajar masuk kamar, mengunci pintu, lalu duduk menghadap sajadah. Ia menyalakan lampu kecil. Kitab yang ia bawa dari pesantren ia letakkan di samping. Ia tidak langsung membaca. Ia hanya menatap lantai, menahan napas, seperti orang yang sedang menyiapkan diri untuk tenggelam. Ia sholat pelan, panjang, dengan doa yang tidak rapi. Dalam sujud, ia memohon pada Allah agar diberi kekuatan tanpa harus menginjak kehormatannya. Ia memohon agar ayahnya disembuhkan tanpa harus menukar hidup Fajar dengan kebahagiaan palsu. Ia memohon agar jika pernikahan ini jalan, maka jalan itu tidak mengarah pada kehancuran. Saat ia baru selesai duduk, teleponnya bergetar. Nomor tidak dikenal lagi. Fajar menatap layar lama, lalu mengangkat. Suara perempuan itu kembali terdengar. Tenang, jelas, dan mudah. Suara itu tidak bergetar, tidak minta maaf, tidak juga memerintah dengan keras. Namun justru ketenangannya membuat Fajar merasa sedang dituntun memasuki sesuatu yang besar. Perempuan itu berkata, besok Fajar akan dibawa ke kota untuk gladi dan pemeriksaan berkas. Fajar diminta datang tanpa membuat masalah. Lalu perempuan itu menambahkan satu kalimat yang membuat tengkuk Fajar dingin. Jangan percaya siapapun yang paling keras bicara atas nama keluargamu. Fajar ingin bertanya, tapi suara itu sudah menutup panggilan. Fajar menatap layar kosong. Ia menelan ludah berkali-kali. Ia tidak tahu apa maksud kalimat itu, tapi ia merasakan ancaman yang lebih halus dari rumor kampung. Di luar kamar, terdengar batuk ayah lagi. Fajar segera membuka pintu, berjalan cepat ke kamar ayah. Ibu sedang duduk di samping ranjang, mengusap kening ayah yang berkeringat. Mata ibu memandang Fajar, seolah meminta Fajar kuat, meski ibu sendiri hampir runtuh. Fajar menggenggam tangan ayah. Ayah membuka mata sedikit, menatap Fajar seperti ingin memastikan anaknya masih ada. Fajar tersenyum tipis, tapi senyum itu pahit. Malam itu, Fajar kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit, mendengar angin, mendengar suara motor jauh di jalan besar, dan mendengar detak jantungnya sendiri. Di kepalanya, nama Helena terus berputar. Di dadanya, rasa takut terus mengembang. Dan di sudut pikirannya, kalimat tadi menggantung seperti pisau yang belum jatuh. Pagi itu Fajar tidak sempat merasakan udara kampung seperti biasanya. Ia dibangunkan sebelum subuh, diminta mandi cepat, diminta makan meski tidak ada selera, lalu dibawa ke mobil yang menunggu di ujung gang. Mobilnya hitam, bersih, wangi, seperti benda yang salah tempat di jalan sempit penuh batu. Ibu ikut naik, duduk di samping Fajar. Tangan ibu menggenggam tas kecil berisi dokumen. Ibu diam, matanya lurus ke depan, tapi napasnya tidak teratur. Paman duduk di kursi depan, seperti orang yang sudah menang sebelum permainan selesai. Sepanjang perjalanan ke kota, Fajar melihat sawah dan rumah-rumah kecil berlalu, lalu berubah menjadi deretan toko, gedung, papan iklan. Jantungnya berdetak tidak seirama dengan jalan. Ia merasa seolah sedang ditarik keluar dari hidupnya sendiri, menuju tempat yang tidak mengenal namanya, kecuali sebagai pengantin. Mobil berhenti di sebuah hotel besar. Lobi tinggi, lampu menggantung seperti hujan kaca, lantai mengilap memantulkan bayangan orang-orang yang berjalan cepat. Fajar melangkah pelan, takut sepatunya mengotori tempat itu. Seorang pria rapi menyambut, memanggil nama Fajar dengan sopan, lalu mengarahkan ke ruangan persiapan.
Di dalam, ada penata rias, ada penata baju, ada orang yang membawa kotak-kotak besar. Semua bergerak seperti sudah hafal jadwal. Tidak ada yang bertanya apakah Fajar siap. Yang ada hanya perintah halus yang tidak memberi ruang menolak. Fajar dipakaikan jas hitam, kemeja putih, dasi, dan songkok baru. Saat ia menatap cermin, ia melihat wajahnya sendiri, tapi terasa seperti melihat orang asing. Matanya lelah, bibirnya kering, dan ada bayangan takut yang tidak bisa ditutup oleh pakaian rapi. Di luar ruangan, suara musik pelan terdengar. Ada wangi bunga yang terlalu kuat, seperti menutupi sesuatu yang busuk. Fajar berjalan mengikuti arahan panitia, melewati lorong panjang, sampai tiba di aula utama. Saat pintu dibuka, Fajar terdiam. Aula itu terlalu megah. Dekor bunga putih menjulang, lampu kristal berkilau, kursi tamu tersusun rapi, dan di depan ada pelaminan besar seperti panggung kerajaan. Tamu-tamu duduk dengan baju bagus, sebagian wajahnya asing. Ada juga beberapa orang kampung yang dipilih datang, terlihat canggung di antara kemewahan. Fajar duduk di kursi yang disiapkan untuk mempelai pria. Di sampingnya, para saksi dan wali sudah siap. Di depan, mikrofon terpasang. Suara pembawa acara mengalun lembut, tapi bagi Fajar, semua itu terdengar jauh, seperti suara di bawah air. Ia mencari ibu. Ibu duduk di baris depan, tangannya meremas ujung kerudung, matanya berkaca. Paman berdiri dekat pintu, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Fajar menelan ludah. Kepalanya dipenuhi rumor. Janda tua. Kaya. Menakutkan. Semua kata yang menempel di kampung kini menari di dinding aula mewah ini. Saat prosesi dimulai, Fajar berusaha menenangkan diri. Ia mengingat doa. Ia mengingat ayat yang pernah menenangkan hatinya di pesantren. Ia mengingat wajah ayah yang meminta ia menerima. Namun semakin ia mengingat, semakin berat napasnya. Tiba waktunya calon pengantin wanita masuk. Tirai putih di sisi panggung bergerak pelan. Musik berubah lembut. Beberapa tamu mencondongkan badan, berbisik, menunggu sosok yang katanya tua dan kaya. Lalu tirai terbuka. Yang muncul adalah seorang wanita muda dengan gaun putih sangat indah. Hijabnya rapi, wajahnya bersih, kulitnya bercahaya di bawah lampu. Langkahnya pelan dan tenang, seperti orang yang sudah melewati badai dan belajar berjalan di atas serpih. Fajar membeku. Bukan karena ia jatuh cinta, tapi karena pikirannya runtuh. Semua rumor yang ia telan mentah-mentah pecah seketika. Ia menatap wanita itu, berusaha mencari tanda usia tua, berusaha mencari wajah yang menyeramkan, tapi yang ia lihat justru ketenangan yang dingin. Wanita itu duduk. Di jarak sedekat itu, Fajar bisa melihat matanya. Matanya tidak menantang, tidak juga memohon. Matanya seperti menyimpan rahasia yang tidak akan dibagi pada sembarang orang. Fajar menahan napas. Ia mendengar bisik-bisik tamu berubah arah, dari mengejek menjadi heran. Ada yang tertawa kecil. Ada yang melongo. Ada yang langsung mengambil ponsel diam-diam. Pembawa acara menyebut nama wanita itu, Helena. Fajar merasakan tengkuknya dingin. Nama itu cocok dengan wajah muda di depannya, dan itu membuat Fajar makin yakin, semua ini memang disusun. Rumor itu bukan salah paham, tapi umpan. Prosesi akad dimulai. Wali duduk, saksi siap. Suara penghulu terdengar jelas, mengatur kata demi kata. Fajar menggenggam ujung jasnya, menahan gemetar di jari. Saat wali mengucapkan ijab, Fajar merasa waktu melambat. Kata-kata seperti menggantung di udara, menunggu dirinya menjadi penentu. Fajar mengucapkan kabul dengan suara yang ia paksa stabil. Namun begitu kalimat itu selesai, suara di aula meledak. Tepuk tangan, ucapan selamat, doa, semuanya bercampur. Fajar justru tidak mendengar itu. Ia merasakan dadanya berdenyut keras, seperti baru saja dijatuhkan dari ketinggian. Tanpa sadar, kedua tangannya naik menutup mulut. Syok itu tidak bisa ia sembunyikan. Matanya membesar. Nafasnya tercekat. Ia menatap Helena, seolah ingin memastikan ini nyata. Helena menoleh sebentar. Tatapannya singkat, tapi cukup membuat Fajar merasa seperti sedang dilihat sampai ke dalam. Helena lalu menunduk sopan, seolah tidak terjadi apa-apa. Di balik barisan bunga, Fajar melihat sesuatu yang membuat kulitnya meremang. Seorang pria bersetelan gelap berdiri tidak jauh dari pintu samping. Ia tidak ikut tersenyum. Ia tidak bertepuk tangan.
Tatapannya tajam dan diam, seperti penjaga yang menunggu perintah. Fajar menelan ludah. Ia ingin mencari paman, tapi paman sudah dikerubungi orang. Ibu masih duduk, menatap pelaminan dengan wajah seperti lega sekaligus takut, seolah baru sadar pertukaran ini jauh lebih besar dari yang ia pahami. Fajar duduk kaku, sementara acara terus berjalan. Foto, salam, senyum, semuanya dipaksa masuk ke wajahnya. Namun di dalam dada, Fajar merasakan satu hal yang makin jelas. Ia baru saja menikah, tapi rasa aman tidak ikut datang. Resepsi berjalan seperti arus yang tidak bisa dihentikan. Fajar berdiri, duduk, tersenyum, menyalami tangan yang tidak ia kenal, menerima ucapan yang terdengar seperti mantra. Semua orang terlihat bahagia, seolah mereka baru menyaksikan cerita indah. Padahal bagi Fajar, setiap detik terasa seperti sandiwara yang dipaksa rapi. Helena berjalan di sampingnya dengan anggun. Gaun putihnya berkilau di bawah lampu, senyumnya tipis dan terukur. Ia tidak terlihat gugup, tidak terlihat terkejut, bahkan tidak terlihat seperti wanita yang baru saja dipaksa menikah. Itu membuat Fajar semakin sulit membaca. Saat sesi foto berlangsung, Fajar mendengar bisik-bisik di belakang. Ada yang menyebut nama perusahaan. Ada yang menyebut warisan. Ada yang menyebut kata pengaman. Lalu ada tawa kecil yang cepat disembunyikan. Fajar menoleh, tapi wajah-wajah itu langsung berpura-pura menatap panggung. Ibu sempat menghampiri, memegang lengan Fajar sebentar. Ibu berbisik, "Syukuri, ini rezeki." Tapi suara ibu terdengar seperti orang yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Paman tidak pernah jauh dari keramaian. Ia tersenyum lebar, menepuk bahu banyak orang, menerima pujian seperti menerima hadiah. Fajar menahan perasaan pahit saat melihat paman begitu ringan, seolah tidak pernah memaksa Fajar sampai ke titik ini. Ketika acara hampir selesai, seorang pria rapi mendekat. Ia memberi isyarat halus pada Helena, lalu berbicara singkat. Helena mengangguk. Setelah itu, Helena menatap Fajar dan berkata dengan suara rendah, "Waktunya naik ke kamar." Kalimatnya datar, seperti jadwal, bukan undangan. Fajar mengikuti Helena melewati lorong hotel yang sepi. Karpet tebal meredam langkah mereka, membuat suasana semakin sunyi. Pintu lift menutup, lampu di dalam memantulkan wajah mereka seperti dua orang asing yang kebetulan berjalan beriringan. Di lantai kamar, Helena mengeluarkan kartu, membuka pintu suite. Begitu pintu terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap. Kamar itu luas, ranjang besar, jendela menghadap kota, lampu temaram, semuanya terlihat seperti tempat yang seharusnya romantis. Tapi tidak ada hangat. Fajar berdiri dekat pintu, tidak tahu harus kemana. Helena melangkah masuk, menaruh tas kecil di meja, lalu berdiri beberapa detik tanpa bicara. Hening menjadi tebal. Fajar akhirnya membuka suara. Ia bertanya, siapa sebenarnya Helena? Dan kenapa semua orang kampung bilang Helena janda tua? Fajar berusaha menahan emosi, tapi suaranya tetap pecah di ujung. Helena menatapnya pelan. Tatapannya tidak marah, tapi juga tidak lembut. Helena berkata, rumor itu sengaja dibuat, agar semua orang sibuk membicarakan hal remeh, bukan melihat hal besar yang sedang berjalan. Fajar mengerutkan dahi. Ia bertanya, hal besar apa? Helena tidak langsung menjawab. Ia membuka laci meja, mengeluarkan amplop tebal, lalu mendorongnya ke arah Fajar. Fajar membuka perlahan. Di dalamnya ada fotokopi bukti pembayaran rumah sakit. Jumlahnya besar. Ada cap lunas. Ada tanggal yang persis sama dengan hari paman datang memaksa. Fajar menatap angka itu seperti menatap api. Helena berkata, itu sudah beres. Ayah Fajar akan tetap dirawat, obatnya tidak akan putus, hutang yang menumpuk akan diselesaikan satu persatu. Helena mengucapkannya tanpa nada pamer, seperti menyebut fakta yang sudah jadi. Fajar menggenggam kertas itu erat. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti sedang memegang harga dirinya sendiri yang baru saja dibeli. Fajar bertanya, jadi ini memang transaksi? Helena menarik napas. Lalu Helena berkata, ya, ini transaksi. Tapi bukan transaksi untuk menjadikan Fajar budak. Ini transaksi agar dua orang bisa selamat. Fajar tidak paham. Ia melangkah mendekat, menatap wajah Helena. Ia melihat garis lelah halus di bawah mata Helena yang selama ini tertutup riasan. Ia melihat bibir Helena yang sedikit kering, seolah Helena juga menahan sesuatu.
Helena berkata, ada orang yang mengincar hidupnya. Orang itu ingin menguasai semua yang ditinggalkan ayah Helena. Jika Helena tetap sendiri, Helena mudah dijatuhkan. Tapi jika Helena menikah cepat dengan orang luar, langkah mereka jadi kacau, karena posisi hukum berubah. Fajar terdiam. Ia merasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Helena melanjutkan, Fajar dipilih karena Fajar bukan bagian dari lingkaran mereka. Fajar tidak punya kepentingan, tidak punya saham, tidak punya keluarga yang bisa dibeli dengan jabatan. Fajar dianggap aman. Kalimat itu menusuk. Fajar menahan napas. Jadi kesederhanaannya bukan dihargai, tapi dipakai. Hidupnya diseret masuk karena ia dianggap tidak berbahaya. Fajar bertanya dengan suara serak. Kalau begitu, apa yang Helena harapkan dari Fajar? Helena menatapnya lama. Lalu Helena berkata, Helena tidak berharap cinta. Helena hanya butuh Fajar bertahan sebentar, sampai urusan selesai. Setelah itu, Helena bisa memberi Fajar jalan keluar yang terhormat. Fajar merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus marah atau kasihan. Ia menatap jendela, melihat lampu kota berpendar, merasa seperti dirinya sedang berdiri di tempat tinggi tanpa pegangan. Helena lalu menambahkan kalimat lain, suaranya lebih pelan. Mulai malam ini, hidup kamu tidak aman seperti dulu. Fajar menoleh cepat. Helena menunjuk ke arah pintu suite, tepat di bagian atas. Fajar baru sadar ada kamera kecil di lorong luar, dan ada suara langkah samar dari luar, seperti orang berjaga. Helena berkata, penjagaan itu bukan untuk gaya. Itu karena ancaman itu nyata. Dan sekarang, karena mereka sah, orang-orang itu bisa saja menjadikan Fajar sasaran untuk menekan Helena. Fajar menelan ludah. Ia merasakan keringat dingin di telapak tangan. Tanpa sadar, Fajar mundur satu langkah. Ia tidak pernah membayangkan pernikahan bisa menjadi gerbang ancaman. Ia bukan takut pada Helena, tapi takut pada dunia yang masuk bersama Helena. Helena mendekat setengah langkah, menjaga jarak. Helena berkata, Helena tidak akan menyentuh Fajar jika Fajar tidak siap. Helena tidak ingin menambah luka. Tapi Helena juga tidak bisa membiarkan Fajar pergi malam ini, karena di luar sana ada mata yang menunggu celah. Fajar menutup mata sejenak. Ia ingin kembali ke kampung, kembali ke musola, kembali ke hidup yang sederhana. Tapi ia juga teringat ayah yang sudah mulai membaik berkat uang ini. Ia teringat ibu yang menaruh harap pada pernikahan ini. Fajar membuka mata. Ia melihat Helena masih berdiri dengan wajah tenang, tapi di mata Helena ada sesuatu yang berbeda, seperti ketakutan yang disembunyikan rapi. Fajar menarik napas pelan. Lalu ia berjalan ke kursi dekat jendela, duduk tanpa bicara. Ia memandang kota, mencoba mencerna bahwa malam ini adalah malam pertama sebagai suami, tapi yang ia rasakan bukan bahagia. Yang ia rasakan adalah perang yang belum ia mengerti aturannya. Pagi datang tanpa rasa lega. Fajar terbangun di sofa dekat jendela, punggungnya pegal, matanya berat. Ia sempat lupa di mana ia berada, sampai wangi kamar hotel dan suara mesin pendingin mengembalikan semuanya. Ia menoleh ke arah ranjang. Helena sudah rapi, duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan, wajahnya tenang seperti semalam tidak terjadi apa-apa. Helena menatap Fajar sebentar, lalu berkata mereka harus pindah. Ada tempat yang lebih aman. Fajar tidak langsung menjawab. Kata aman membuat dadanya mengeras. Aman dari siapa? Ia belum tahu. Tapi ia tahu ia tidak punya tenaga untuk melawan pagi ini. Mereka turun lewat lift pribadi. Di lobi hotel, beberapa pria bersetelan gelap sudah menunggu. Salah satunya yang semalam Fajar lihat di aula. Tatapannya sama, tajam, tanpa senyum. Ia hanya mengangguk ke Helena, lalu menggeser posisi seperti perisai. Mobil yang membawa mereka bukan mobil biasa. Kacanya gelap, pintunya berat, dan di belakang ada satu mobil lain yang ikut mengawal. Saat mobil melaju, Fajar melihat kota seperti bergerak terlalu cepat, seolah ia sedang dikejar waktu yang tidak tampak. Rumah Helena berada di pinggir kota, berpagar tinggi, gerbang besi besar, dengan penjaga di pos depan. Begitu gerbang terbuka, Fajar melihat halaman luas, taman rapi, air mancur kecil, dan kamera di banyak sudut. Ini bukan rumah yang dibuat untuk kenyamanan. Ini rumah yang dibuat untuk bertahan. Helena turun duluan. Ia berjalan seperti orang yang sudah terbiasa dengan penjagaan, seolah pagar tinggi dan kamera adalah bagian wajar dari hidupnya. Fajar menyusul, menahan perasaan asing.
Ia seperti masuk ke dunia yang tidak mengenal doa dan kesederhanaan, tapi mengenal kunci dan sandi. Di dalam, pelayan menyambut sopan, memanggil Helena dengan panggilan yang menunjukkan status. Fajar menunduk, merasa kecil. Helena tidak mengenalkan Fajar dengan banyak kata. Ia hanya berkata, "Ini suamiku," lalu berjalan menuju tangga. Fajar mengikuti, melewati lorong panjang yang dindingnya dipenuhi lukisan. Ada beberapa foto keluarga di meja kecil, tapi wajah-wajahnya tidak terlihat hangat. Senyum mereka rapi, seperti senyum di poster. Helena mengantar Fajar ke sebuah kamar. Kamar itu bagus, tetapi terasa seperti kamar tamu. Tidak ada benda pribadi yang membuatnya hidup. Helena berkata, "Fajar boleh tinggal di situ dulu." Lalu Helena pergi dengan alasan harus rapat. Fajar duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling. Ia mendengar suara langkah di luar kamar, langkah yang teratur seperti orang patroli. Ia membuka jendela sedikit, tapi jendela itu hanya terbuka sebatas celah, seolah udara pun harus diizinkan masuk. Siang hari, Fajar mencoba turun mencari air minum. Di lorong bawah, ia melihat beberapa pria berdiri, menunduk pada Helena yang lewat, dan berbicara singkat. Salah satu kalimat yang Fajar tangkap membuatnya berhenti. Ada yang bilang, sidang keluarga akan dipercepat. Fajar tidak tahu sidang apa, tapi nada mereka seperti orang membicarakan perang. Saat Fajar kembali ke kamar, ia mendengar suara dari ruang kerja yang pintunya setengah terbuka. Ada suara Helena, dan ada suara pria lain. Fajar tidak berniat menguping, tapi namanya tiba-tiba disebut. Mereka membahas Fajar seperti membahas benda yang baru dibeli. Ada kata amanah, ada kata citra, ada kata pengalih. Fajar menggenggam gagang pintu kamarnya kuat, menahan rasa panas di dada. Sore menjelang, Helena akhirnya kembali. Wajahnya tetap tenang, tapi mata Helena terlihat lebih tajam, seperti orang yang baru saja berdiri di depan banyak mulut yang ingin menggigit. Helena berkata, "Malam ini mereka harus makan malam di meja besar. Ada keluarga yang akan datang." Fajar diminta hanya duduk, menjawab seperlunya, dan jangan mudah terpancing. Fajar menatap Helena. Ia ingin bertanya siapa yang harus ia waspadai. Helena hanya berkata, "Orang yang terlihat paling ramah." Malam tiba. Meja makan panjang disiapkan. Lampu gantung menyala terang, tapi udara tetap dingin. Satu persatu tamu datang. Ada pria parubaya dengan cincin besar di jarinya, ada wanita dengan perhiasan berkilau, ada pemuda yang senyumnya manis tapi matanya tidak ikut tersenyum. Pemuda itu menatap Helena, lalu menatap Fajar seperti menilai dari ujung kepala sampai kaki. Ia lalu tertawa kecil dan menyapa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai saudara tiri Helena. Cara ia menyebut saudara tiri terdengar seperti menegaskan jarak, bukan hubungan. Ia duduk di seberang, menyilangkan kaki, lalu memulai percakapan yang tampak sopan namun tajam. Ia bertanya dari mana Fajar, apa pekerjaannya, apa benar Fajar santri, dan bagaimana mungkin santri bisa tiba-tiba jadi suami Helena dalam waktu singkat. Fajar menjawab pelan, menjaga adab. Namun semakin Fajar menjawab, semakin pemuda itu seperti menemukan celah untuk menyindir. Ia menyebut kata rezeki dengan nada mengejek. Ia menyebut kampung dengan nada merendahkan. Ia bahkan menyebut ayah Fajar sakit seolah itu informasi yang wajar dibicarakan di meja makan. Fajar menahan napas. Ia melirik Helena. Helena menatap piringnya, wajahnya tenang, tapi jemarinya menggenggam sendok lebih kuat. Pemuda itu lalu berkata, "Pernikahan ini memang menghebohkan. Banyak orang menilai Helena sedang bermain. Dan banyak yang menilai Fajar sedang memanfaatkan." Fajar merasa darahnya naik. Namun ia ingat pesan Helena, jangan terpancing. Ia menunduk, menahan kata keras. Pemuda itu tersenyum puas, lalu mengalihkan topik ke urusan perusahaan. Ia menyebut nama ayah Helena, menyebut warisan, menyebut saham, menyebut pengalihan hak. Fajar tidak mengerti detailnya, tapi ia mengerti satu hal. Helena sedang dipojokkan. Dan pemuda itu sedang mengukur seberapa jauh Helena bisa bertahan. Setelah makan malam, Helena mengajak Fajar ke taman belakang. Udara malam lebih segar, tapi langkah penjaga tetap terdengar di kejauhan. Helena berhenti di dekat bunga putih yang tertata rapi. Helena memandang langit sebentar, lalu berkata pelan, "Orang di meja makan tadi bukan sekadar saudara. Ia musuh yang memakai darah keluarga sebagai alasan." Fajar terdiam. Ia memandang bunga-bunga putih itu. Di bawah lampu taman,
Bunga terlihat indah, tapi bayangannya di tanah terlihat seperti luka. Helena berkata, ayahnya meninggal mendadak. Sejak itu, semua orang berebut. Helena menolak menikah dengan pilihan keluarga, lalu mereka mulai menekan. Mereka mencari cara paling mudah untuk menjatuhkan, dengan menjadikan Helena terlihat tidak stabil, terlihat ceroboh, lalu menyeret semua orang yang dekat dengannya. Fajar bertanya pelan, lalu kenapa memilih aku? Helena menatapnya, tidak menghindar. Helena berkata, karena Fajar terlihat seperti pria yang tidak bisa dibeli. Mereka butuh sesuatu yang tidak mereka miliki, sesuatu yang membuat rencana lawan sulit dibaca. Fajar merasa kalimat itu berat. Ia tidak suka dipuji dengan cara seperti itu. Ia seperti dijadikan alat, bukan dihargai sebagai manusia. Di kejauhan, langkah terdengar lagi. Fajar menoleh. Pria bersetelan gelap berdiri dekat pagar taman, menjaga jarak, tapi jelas memperhatikan. Ia bukan sekadar penjaga. Ia seperti pengingat bahwa kebebasan di rumah ini hanya ilusi. Helena memandang ke arah pria itu sebentar, lalu kembali menatap Fajar. Helena berkata, mulai sekarang, setiap langkah Fajar harus hati-hati. Jangan menerima telepon sembarang. Jangan keluar sendiri. Jangan percaya bahkan pada orang yang menyebut diri keluarga. Fajar menghela napas. Ia merasa lelah, tapi ia juga merasa semakin sadar. Dunia Helena bukan dunia yang bisa diselesaikan dengan satu doa dan satu nasihat. Ini dunia yang memutar kata-kata menjadi perangkap. Fajar memandang Helena sekali lagi. Wajah Helena tetap tenang, tapi ketenangan itu bukan ketenangan orang bahagia. Itu ketenangan orang yang sudah terbiasa hidup di bawah ancaman. Malam itu, Fajar kembali ke kamar tamu. Ia duduk di tepi ranjang, mendengar suara penjaga di luar, mendengar ponselnya bergetar sekali lalu diam, tanpa nomor yang muncul. Fajar menatap layar yang gelap, lalu menatap ke arah jendela yang hanya bisa terbuka sedikit. Pagi berikutnya, Fajar dibangunkan oleh ketukan halus. Bukan ibu, bukan paman, tapi seorang pelayan yang menyodorkan sarapan di atas nampan. Geraknya sopan, wajahnya tanpa ekspresi, seperti orang yang sudah dilatih untuk tidak ikut campur. Fajar mengucap terima kasih pelan, lalu menatap makanan itu lama. Nasi hangat, lauk rapi, buah potong, semuanya cukup untuk membuat orang bersyukur. Tapi Fajar merasa setiap suap seperti mengingatkan, ia sedang hidup dari dapur orang lain. Ia turun ke bawah setelah mandi. Helena sudah ada di ruang kerja, wajahnya fokus menatap layar. Di depan pintu ruang kerja, penjaga berdiri. Ketika Fajar lewat, penjaga mengangguk, tetapi matanya tetap tajam, seolah Fajar pun harus diawasi. Helena keluar sebentar, menatap Fajar, lalu berkata singkat, hari ini Fajar jangan keluar rumah. Fajar menahan diri. Ia bertanya kenapa. Helena menjawab, berita sudah mulai bergerak. Fajar belum sempat mengejar penjelasan. Helena sudah kembali masuk, pintu ruang kerja menutup. Fajar berdiri sendiri di lorong, memandangi pantulan dirinya di kaca. Ia merasa seperti bayangan yang ditempelkan pada hidup Helena. Beberapa jam kemudian, ponsel Fajar bergetar terus. Pesan masuk dari kampung. Ada yang mengucap selamat, ada yang minta pinjam uang, ada yang menulis kata-kata manis yang terasa seperti pancingan. Lalu ada pesan dari nomor yang tidak ia simpan, isinya pendek dan pedas. Katanya, santri kau jual diri. Fajar membaca itu lama. Tangannya dingin. Ia ingin marah, tapi marah pada layar hanya membuat dadanya makin sesak. Ia menghapus pesan itu, namun kata-katanya tetap menempel di kepala seperti noda. Siang hari, ibu menelepon. Suara ibu terdengar lelah. Ibu bercerita, sejak pernikahan itu, rumah seperti pasar. Banyak orang datang, bukan untuk menjenguk ayah, tapi untuk melihat apakah benar keluarga mereka sekarang kaya. Ada yang minta bantuan biaya sekolah, ada yang minta modal, ada yang terang-terangan minta bagian. Ibu bilang, ada tetangga yang dulu mengejek, sekarang pura-pura manis. Tapi ibu juga bilang, ada yang tetap mencibir, menuduh Fajar memanfaatkan wanita kaya demi uang. Fajar menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan ibu, meminta ibu tidak meladeni omongan orang. Ibu mengangguk, tapi Fajar bisa mendengar ibu menahan tangis. Bagi ibu, gunjingan itu bukan cuma suara, tapi beban yang ditaruh di pundak setiap kali ia keluar rumah. Sore hari, sebuah paket datang. Tidak ada nama pengirim.
Hanya amplop coklat dan sebuah koran lipat. Penjaga menyerahkannya pada Fajar dengan wajah curiga. Fajar membuka pelan. Di dalam amplop ada beberapa lembar cetakan berita dari situs. Judulnya menyebut pernikahan Helena dengan santri kampung sebagai skenario untuk menutupi masalah warisan. Ada kalimat yang menuduh Fajar ikut bermain, seolah Fajar penipu yang pintar memakai sarung. Fajar membaca sampai dada panas. Berita itu menulis tentang keluarganya, tentang ayahnya sakit, bahkan menyebut alamat kampungnya. Informasi yang seharusnya tidak mudah diketahui. Di bawah tumpukan cetakan itu ada satu foto. Foto ibu sedang berdiri di depan rumah, wajahnya tertunduk. Foto itu diambil diam-diam, seperti orang memburu mangsa. Fajar menggenggam kertas itu hingga kusut. Ia baru paham, ancaman Helena bukan bualan. Ini bukan sekadar fitnah biasa. Ini serangan yang rapi. Helena keluar dari ruang kerja saat melihat wajah Fajar berubah. Helena mengambil koran lipat itu, membaca sebentar, lalu meletakkannya kembali dengan tenang yang menakutkan. Helena berkata, ini cara mereka memukul. Mereka tidak perlu senjata. Mereka cukup memukul nama baik. Karena nama baik itu seperti kaca, sekali retak, bunyinya panjang. Fajar menelan ludah. Ia bertanya siapa mereka. Helena berkata, orang yang ingin mengambil semua yang ayah Helena tinggalkan. Dan orang yang paling menikmati permainan ini adalah yang tadi duduk di meja makan, saudara tiri Helena. Helena berkata, mulai sekarang, keluarga Fajar akan jadi sasaran. Karena itu cara paling mudah untuk menekan Fajar, lalu menekan Helena. Fajar tidak menjawab. Ia berdiri pelan, lalu berjalan menuju jendela. Di luar, taman terlihat tenang. Bunga putih tertata rapi. Tapi Fajar tahu, ketenangan itu palsu. Ada mata di balik pagar. Ada orang yang menunggu celah. Malamnya, Helena mengajak Fajar duduk di ruang tamu. Helena memberikan sebuah ponsel baru. Katanya ponsel ini lebih aman. Jangan pakai nomor lama untuk hal penting. Helena juga memberi kartu akses kecil dan meminta Fajar menghafal beberapa aturan. Jangan keluar tanpa pengawal. Jangan bicara dengan wartawan. Jangan menandatangani apapun yang datang tanpa Helena tahu. Fajar menatap Helena lama. Fajar merasa hidupnya seperti dipersempit menjadi daftar larangan. Ia ingin bertanya, sampai kapan? Tapi ia menahan, karena ia tahu Helena juga sedang berdiri di tepi yang sama. Setelah Helena kembali ke ruang kerja, Fajar berjalan pelan menyusuri lorong rumah itu. Ia melihat satu pintu yang sedikit terbuka. Ruang kerja kecil, tampaknya jarang dipakai. Fajar tidak berniat masuk, tapi matanya menangkap sesuatu di meja. Sebuah map dengan label rumah sakit. Fajar mendekat pelan, seperti ditarik rasa tidak enak yang sejak awal menempel. Ia membuka map itu sedikit. Di dalamnya ada dokumen pembayaran, kwitansi, dan catatan medis ayahnya. Fajar membalik satu lembar, lalu satu lagi. Ada tanggal-tanggal yang membuat tengkuknya dingin. Beberapa catatan dimulai jauh sebelum paman datang membawa map. Bahkan ada catatan tentang perubahan obat beberapa bulan lalu, sebelum ayahnya jatuh lebih parah. Fajar menelan ludah. Ia mengusap kening, mencoba berpikir jernih. Di bagian bawah map, ada nama dokter yang muncul berulang, dan ada angka transfer kecil yang dicatat seperti cicilan. Fajar tidak mengerti semua, tapi instingnya menjerit. Ini bukan catatan biasa. Ini seperti jejak. Fajar menutup map itu cepat saat mendengar langkah mendekat. Ia mundur, kembali ke lorong, berusaha berjalan biasa. Seorang pelayan lewat tanpa menatapnya. Fajar kembali ke kamar, mengunci pintu, lalu duduk di lantai. Map itu terus muncul di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir pelan, tetapi setiap kali menyebut nama Allah, yang terbayang adalah wajah ayahnya yang pucat dan tangan paman yang menepuk map coklat itu keras. Malam itu, Fajar tidak tidur. Ia hanya memandangi ponsel baru yang Helena berikan, lalu memandangi ponsel lamanya yang masih menyimpan pesan hinaan dari kampung. Di antara dua benda itu, Fajar merasa seperti berdiri di dua dunia, dunia yang mengajarkannya sabar, dan dunia yang memaksanya curiga. Dan di dalam curiga itu, ada satu rasa yang mulai tumbuh, bukan benci, tapi tekad pelan untuk mencari tahu, siapa yang sebenarnya menyusun panggung sejak awal. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Fajar tidak lagi sekadar lelah. Ia seperti membawa batu di dadanya. Ia menunggu Helena keluar dari ruang kerja, bukan dengan marah yang meledak, tapi dengan tenang yang tajam.
Ada hal-hal yang harus ia dengar, bukan dari bisik-bisik penjaga, bukan dari berita, dan bukan dari map yang ia temukan di lorong. Ketika Helena akhirnya muncul, Helena tampak sudah siap berangkat. Jasnya rapi, rambutnya tertata, wajahnya seperti tidak pernah retak. Namun mata Helena sempat berhenti sekejap saat melihat Fajar berdiri di depan pintu ruang kerja. Fajar mengangkat map yang semalam ia lihat. Ia tidak tahu bagaimana map itu bisa sampai di tangannya pagi ini, tapi ia memastikan itu ada. Tangan Fajar tidak gemetar lagi. Helena memandang map itu lama, lalu menghela napas pelan, seperti orang yang sudah menunggu hari ini datang. Mereka duduk di ruang tamu. Penjaga berdiri jauh, tapi tetap terlihat. Fajar menatap Helena dan berkata, ia tidak mau jadi alat tanpa tahu apa-apa. Ia bukan batu yang bisa dipindah sesuka hati. Ia ingin tahu kenapa dokumen ayahnya ada di rumah Helena, kenapa ada nama dokter yang sama berulang, dan kenapa tanggal-tanggal itu terasa seperti sudah disiapkan. Helena mendengarkan tanpa menyela. Ketika Fajar selesai, Helena menunduk sebentar, lalu berkata pelan, Helena memang menyelidiki Fajar sebelum memilih. Helena harus memastikan Fajar bukan orang bayaran lawan, bukan bagian dari permainan lain. Fajar menahan napas. Kata menyelidiki itu terdengar seperti mengorek harga diri. Tapi yang lebih membuatnya panas adalah, Helena berkata itu seperti hal biasa. Fajar menanyakan hal lain yang lebih tajam. Apakah Helena tahu soal ayah Fajar yang dipaksa jatuh sakit agar pernikahan ini terjadi? Helena mengangkat wajahnya cepat. Untuk pertama kalinya, raut Helena berubah jelas. Bukan marah, tapi kaget yang tertahan. Helena berkata dengan suara rendah, Helena tidak pernah menyentuh urusan itu. Helena bukan orang yang akan mengorbankan nyawa orang tua demi selamatnya sendiri. Fajar menatap Helena, mencoba membaca kejujuran. Wajah Helena tegang, tapi matanya tidak berbohong. Fajar merasakan dadanya bergeser. Jika bukan Helena, berarti ada pihak lain yang bergerak lebih jauh. Helena meminta map itu. Fajar menyerahkan, tapi tetap mengawasi. Helena membuka halaman demi halaman, lalu berhenti di satu lembar catatan. Helena menunjuk angka transfer kecil yang muncul berulang. Helena berkata, ini bukan pembayaran rumah sakit. Ini seperti uang untuk menutup mulut. Fajar merasa tengkuknya dingin. Ia bertanya, menutup mulut siapa? Helena tidak langsung menjawab. Helena berdiri, berjalan menuju lemari besi di sudut ruang kerja, memasukkan sandi, lalu mengeluarkan satu berkas tipis. Helena kembali, meletakkan berkas itu di meja. Di dalam berkas itu, ada nama paman Fajar. Fajar menatapnya lama. Kertas itu seperti memukul tanpa suara. Helena berkata, sejak awal ada transaksi di luar Helena. Ada orang yang menghubungi paman Fajar, menawarkan jalan keluar. Helena mengira itu murni keputusan paman yang serakah, memanfaatkan keadaan. Tapi setelah melihat catatan ini, Helena mulai yakin ada dalang yang lebih besar. Fajar menahan napas, rasanya seperti mengunyah pasir. Paman yang selalu datang membawa ancaman ternyata bukan sekadar keluarga yang sok peduli. Ia bagian dari kesepakatan. Fajar berkata ia ingin bukti yang tidak bisa dipatahkan. Helena menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Helena memanggil salah satu pengawal yang paling tua, pria bersetelan gelap yang sejak awal selalu terlihat. Pria itu masuk dan menunduk hormat, tapi sikapnya tegas. Helena menyebut namanya pelan, seperti kode. Lalu Helena memerintahkan pria itu mengantar Fajar ke suatu tempat, tanpa banyak penjelasan. Helena hanya berkata, bawa dia, dan kembalikan sebelum sore. Fajar tidak suka diperintah, tapi ia tahu kali ini ia perlu melihat dengan matanya sendiri. Mereka pergi menggunakan mobil yang sama, kaca gelap, suasana sunyi. Pria bersetelan gelap itu tidak banyak bicara. Hanya sesekali menoleh lewat kaca kecil, memastikan Fajar tidak panik. Mereka berhenti di sebuah klinik kecil di sudut kota, jauh dari gedung mewah dan jalan ramai. Klinik itu tampak biasa, tapi Fajar merasakan ketegangan di udara. Pria itu membawa Fajar masuk ke ruangan belakang. Di sana, seorang dokter duduk dengan wajah pucat. Tangannya gelisah, matanya sering melihat ke arah pintu. Dokter itu menatap Fajar lama, lalu berkata ia sudah lama ingin keluar dari permainan ini, tapi ia takut. Ia bilang, selama ini ia hanya mengikuti perintah, karena ada ancaman. Ada uang yang mengalir, tapi uang itu tidak pernah terasa seperti rezeki, melainkan seperti lumpur. Fajar bertanya siapa yang mengancam.
Dokter itu tidak langsung menyebut nama. Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah flash kecil, lalu meletakkannya di meja seperti menaruh bom. Dokter itu berkata, di dalamnya ada rekaman yang ia simpan diam-diam, sebagai penebus kalau suatu hari ia ingin selamat. Rekaman itu berisi percakapan yang membuat semuanya terang. Percakapan antara dua orang yang mengatur rumor, mengatur tekanan, bahkan mengatur bagaimana keluarga Fajar dibuat merasa tidak punya pilihan. Fajar menggenggam flash itu pelan. Tangannya terasa dingin. Ia ingin segera mendengar, tapi pria bersetelan gelap memberi isyarat agar mereka pergi dulu. Di luar klinik, bukan tempat aman untuk membuka rahasia. Mereka kembali ke mobil. Hujan tipis mulai turun, seperti menambah berat suasana. Sesampainya di rumah, Helena sudah menunggu di ruang tamu. Wajah Helena terlihat tenang, tapi matanya seperti sedang menghitung waktu. Fajar langsung menyerahkan flash itu tanpa kata. Helena memanggil teknisi, seorang pria muda dengan laptop. Mereka duduk bertiga, pintu ruang kerja ditutup rapat. Pengawal berjaga di luar. Teknisi memutar rekaman. Suara pertama terdengar jelas. Suara paman Fajar. Nada suaranya yang biasanya keras kini terdengar lebih halus, lebih licik. Ia tertawa kecil, lalu berkata tentang santri yang mudah ditekan karena ayahnya sakit. Fajar menutup mata sebentar. Dadanya seperti ditarik. Lalu suara kedua muncul. Suara itu lebih tenang, lebih dingin, seperti orang yang sudah terbiasa memerintah tanpa menaikkan nada. Suara itu membicarakan rumor janda tua, membicarakan cara membuat kampung sibuk bergosip, membicarakan cara menahan keluarga Fajar dengan utang dan rasa malu. Fajar membuka mata, menatap Helena. Helena menatap layar tanpa berkedip, wajahnya seperti batu. Dalam rekaman itu, suara kedua menyebut nama Helena, menyebut warisan, menyebut pengalihan kuasa, dan menyebut bahwa pernikahan cepat akan menjadi kunci untuk memancing kesalahan Helena di depan publik. Suara kedua juga menyebut satu kalimat yang membuat Fajar merinding. Kalau dia menolak, buat ayahnya tambah parah. Biar dia tidak punya jalan. Fajar merasa darahnya hilang dari wajah. Ia menoleh cepat ke Helena. Helena menutup mulutnya dengan tangan, bukan karena syok seperti Fajar di pelaminan, tapi karena marah yang ditahan. Matanya memerah, tapi suaranya tetap rendah saat ia akhirnya menyebut nama pemilik suara kedua itu. Saudara tiriku. Fajar menelan ludah. Dunia terasa bergeser. Jadi ancaman itu bukan dari luar, tapi dari darah sendiri. Helena menarik napas panjang, lalu berkata pelan, sekarang mereka tidak bisa lagi diam. Karena bukti ini cukup untuk menjatuhkan banyak orang, tapi juga cukup untuk membuat mereka diserang balik dengan cara yang lebih kejam. Fajar memandang flash itu, lalu memandang Helena. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya. Ia memikirkan ibu di kampung, ayah yang lemah, dan kenyataan bahwa ada orang yang berani mengatur sakit seseorang demi rencana. Fajar merapatkan jemari, mencoba menahan amarah agar tidak berubah jadi tindakan bodoh. Dalam dadanya, ada rasa panas, tapi juga ada satu hal yang baru tumbuh. Keberanian yang tidak ia kira ia punya. Hujan turun sejak sore, tidak deras di awal, tapi cukup membuat langit kelabu seperti kain basah. Fajar duduk di ruang tamu, flash itu masih ada di meja, seperti benda kecil yang membawa petir. Helena mondar-mandir pelan, ponselnya berkali-kali bergetar, suaranya menjawab singkat, dingin, dan terukur. Tidak ada yang benar-benar tenang setelah rekaman itu diputar. Rumah besar ini terasa makin sempit. Karena rahasia yang terbuka tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa pemburu. Menjelang maghrib, Helena berhenti di depan Fajar. Helena berkata, malam ini ada sidang darurat. Jika mereka terlambat, semua akses Helena ke perusahaan bisa dibekukan. Jika akses dibekukan, mereka kehilangan perlindungan, kehilangan kendali, dan lawan akan bergerak lebih bebas. Fajar mengangguk, meski ia belum paham semua istilah itu. Ia hanya tahu satu hal, waktu sedang mengejar. Helena meminta Fajar ganti baju, yang rapi tapi sederhana. Helena juga meminta Fajar membawa flash itu, dan ponsel yang lebih aman. Helena menatap Fajar sejenak, lalu berkata, malam ini jangan jauh dari Helena walau satu langkah. Saat mereka keluar, hujan mulai deras. Mobil hitam sudah siap. 2 pengawal di depan, 1 mobil lain di belakang. Lampu gerbang menyala, air menetes dari daun pohon, suara hujan menelan hampir semua bunyi. Begitu mobil melaju,
Fajar melihat pantulan lampu di kaca, seperti garis-garis yang berlari. Helena duduk di sampingnya, memegang tas dokumen erat. Wajah Helena tetap tenang, tapi rahangnya kencang, seperti menahan sesuatu yang tajam. Beberapa menit pertama berjalan lancar. Jalan tol terlihat basah dan panjang. Tapi kemudian, dari kejauhan, ada lampu mobil lain yang mengikuti. Lampunya tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas di kaca spion. Sopir menurunkan kecepatan sedikit, lalu menambah lagi. Mobil di belakang tetap ikut, jaraknya tidak berubah. Salah satu pengawal di kursi depan mengangkat alat komunikasi kecil, bicara pelan. Fajar tidak mendengar jelas, tapi ia melihat tangan pengawal itu siap di dekat pinggang, seolah ia membawa sesuatu yang tidak boleh terlihat. Helena menoleh ke kaca spion, lalu berbisik agar Fajar tetap tenang. Suara Helena tenang, tapi dari cara Helena menggenggam tas, Fajar tahu Helena sedang menahan ketakutan. Mobil di belakang mulai mendekat. Lampunya menyorot tajam, seperti ingin menutup pandangan sopir. Sopir menambah kecepatan. Ban memercikkan air. Jalan terasa licin. Tiba-tiba, mobil itu menyalip di sisi kanan, lalu mencoba memotong jalur. Sopir menghindar. Mobil bergoyang. Fajar merasakan dadanya tersentak. Tangannya otomatis menggenggam pegangan pintu. Helena memejamkan mata sejenak, bibirnya bergerak pelan, seperti berdoa tanpa suara. 1 detik berikutnya, mobil hitam itu mencoba menyenggol lagi. Pengawal di depan berteriak pada sopir agar tetap lurus. Sopir memutar kemudi sedikit, menjaga jarak. Mobil mereka hampir keluar jalur, tapi berhasil kembali. Fajar menoleh cepat ke Helena. Wajah Helena tetap diam, tapi matanya basah, bukan karena tangis, karena hujan yang memantulkan cahaya di matanya. Akhirnya, mobil pengawal di belakang memotong. Mereka masuk di antara, memaksa mobil hitam itu melambat. Mobil hitam itu mengklakson panjang, lalu menghilang di balik hujan. Fajar menarik napas kasar. Tenggorokannya kering. Ia baru sadar ancaman itu tidak lagi berupa kata-kata dan berita. Ini nyata, bisa merenggut nyawa. Helena menatap Fajar, lalu berkata pelan, mereka tidak main lagi. Mereka sampai di gedung sidang saat hujan semakin deras. Gedung tinggi, lampunya putih, orang-orang berdasi berlarian membawa map. Di pintu masuk, ada keamanan yang memeriksa dengan ketat. Pengawal Helena bicara singkat, menunjukkan kartu akses. Mereka masuk. Di dalam, suasana seperti ruang yang penuh tekanan. Beberapa orang menatap Helena tanpa senyum. Ada wajah yang pura-pura ramah, ada yang terang-terang sinis. Di ujung ruangan, saudara tiri Helena sudah duduk, kakinya menyilang, senyumnya tipis. Seolah ia sudah menunggu mereka jatuh sejak awal. Sidang dimulai cepat. Kata-kata formal keluar seperti peluru. Mereka menuduh Helena menyalahgunakan kuasa. Menuduh Helena membuat keputusan ceroboh. Menuduh Helena menikah dengan orang luar demi mengalihkan perhatian publik dari masalah perusahaan. Lalu mereka menyebut Fajar. Nama Fajar disebut dengan nada merendahkan, seperti benda yang bisa dipakai untuk menjatuhkan. Mereka menyebut santri kampung sebagai alat. Mereka menyebut keluarga Fajar sebagai alasan Helena mengatur skenario. Fajar menatap meja di depannya. Tangannya mengepal. Di kepalanya, terbayang wajah ibu yang menahan tangis saat orang kampung mengejek. Terbayang ayah yang lemah di ranjang. Terbayang paman yang tertawa di rekaman. Helena maju bicara, tapi tiba-tiba mikrofon Helena mati. Ruangan gaduh. Orang-orang saling menoleh. Saudara tiri Helena tersenyum kecil, seolah hal itu bukan kebetulan. Helena menatap teknisi, tapi teknisi menggeleng. Ada yang memutus, ada yang mengatur. Fajar berdiri. Semua mata menoleh padanya. Beberapa orang terlihat heran, beberapa terlihat geli, seolah ingin melihat santri ini melakukan kesalahan di depan publik. Fajar meminta izin bicara dengan suara tenang. Ketua sidang menatap ragu, tapi Helena mengangguk pelan. Dan itu cukup. Fajar melangkah ke depan tanpa gemetar. Ia tidak membawa kemarahan, ia membawa bukti. Ia mengeluarkan flash dari sakunya. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata ia punya rekaman yang menjelaskan kenapa pernikahan ini terjadi, dan siapa yang menyusun rumor serta tekanan. Ruangan mendadak sunyi. Saudara tiri Helena menatap tajam, senyumnya hilang. Teknisi memutar rekaman lewat speaker kecil. Suara paman Fajar terdengar. Lalu suara kedua menyusul, dingin, jelas,
dan tidak bisa disangkal. Kalimat tentang rumor, tentang menekan keluarga, tentang membuat ayah Fajar tambah parah, terdengar menyebar seperti racun yang akhirnya ketahuan asalnya. Wajah orang-orang berubah satu persatu. Ada yang saling pandang, ada yang menelan ludah. Ketua sidang mengetuk meja, meminta tenang, tapi justru semakin banyak bisik-bisik pecah. Saudara tiri Helena berdiri, mencoba membantah. Ia berkata itu rekaman palsu. Ia berkata ini fitnah. Tapi suaranya terdengar terlalu cepat, terlalu panik. Helena maju, menatap saudara tirinya tanpa gentar. Helena berkata, bukan hanya rekaman. Helena juga membawa dokumen transfer dan catatan transaksi yang menunjukkan siapa yang membayar paman, siapa yang menekan dokter, dan siapa yang memerintahkan. Saat Helena menyebut dokter, Fajar melihat salah satu orang di sudut ruangan menunduk cepat, seperti takut dikenali. Ketua sidang memanggil keamanan. Suasana kacau. Ada yang mencoba keluar ruangan. Ada yang mengangkat telepon diam-diam. Hujan di luar semakin deras, memukul kaca seperti ikut mengetuk. Fajar berdiri di samping Helena. Untuk pertama kalinya, ia merasa tubuhnya tidak hanya dipakai, tapi berdiri atas pilihan sendiri. Di tengah kekacauan itu, ponsel Fajar bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Hanya satu kalimat pendek. Ibumu sedang ditunggu di depan rumah. Fajar merasakan darahnya dingin. Matanya langsung mencari Helena, tapi Helena sedang menghadapi keributan sidang. Fajar menelan ludah, tangan kanannya gemetar untuk pertama kalinya malam ini, bukan karena takut pada sidang, tapi karena kampungnya yang jauh tiba-tiba terasa dekat, seperti sedang dijerat. Fajar menatap layar ponsel, lalu menggenggamnya kuat sampai ujung jarinya memutih. Hujan di luar tidak lagi terdengar seperti hujan, tapi seperti langkah-langkah yang semakin cepat mendekat. Fajar berdiri kaku di sudut ruangan sidang. Suara gaduh masih berputar, orang-orang bicara bersamaan, keamanan mondar-mandir, dan Helena masih di depan, menahan badai dengan wajah tegar. Namun bagi Fajar, semua suara itu seperti menjauh, karena satu pesan di layar ponselnya membuat dunia terasa runtuh. Ibumu sedang ditunggu di depan rumah. Fajar menelan ludah. Tangannya mengepal, lalu melepas, lalu mengepal lagi. Ia ingin berlari keluar gedung, ingin menembus hujan, ingin langsung pulang ke kampung saat itu juga. Tapi ia juga tahu, kalau ia pergi tanpa rencana, mereka akan menang 2 kali. Mereka akan mematahkan Helena dan mematahkan keluarga Fajar. Fajar mendekat ke Helena, menunggu celah di tengah keributan. Ketika Helena akhirnya menoleh, Fajar hanya menunjukkan layar ponselnya. Helena membaca, dan untuk pertama kalinya malam itu, ketenangan Helena retak. Matanya membesar sesaat, lalu kembali mengeras, seperti besi yang dipanaskan. Helena memberi isyarat halus pada pengawal. Pria bersetelan gelap itu mendekat, wajahnya tetap datar, tapi geraknya cepat. Helena berkata singkat, kirim tim ke kampung sekarang. Jaga ibu dan ayah Fajar. Jangan tunggu perintah kedua. Pengawal mengangguk, langsung bergerak keluar. Fajar masih merasa jantungnya memukul keras. Ia bertanya pada Helena, apa yang harus ia lakukan? Helena menatap Fajar, suaranya rendah, jelas, tanpa hiasan. Kamu tetap di sini. Jangan hilang dari pandanganku. Kalimat itu bukan perintah kosong. Itu seperti tali yang menahan Fajar agar tidak jatuh. Sidang akhirnya dihentikan sementara. Ketua sidang meminta semua pihak menyerahkan bukti dan menunggu keputusan resmi. Beberapa orang yang tadi terlihat garang, kini sibuk menyelamatkan diri. Saudara tiri Helena tidak lagi tersenyum. Ia melangkah cepat keluar ruangan dengan pengawal sendiri, tapi tatapannya sempat menabrak Fajar, penuh ancaman yang tidak diucapkan. Di lorong gedung, Helena berjalan cepat bersama Fajar dan pengawal. Hujan masih menggila di luar. Mereka masuk mobil, lalu melaju tanpa bicara panjang. Fajar menggenggam tas kecil yang berisi flash dan ponsel, seolah itu satu-satunya pegangan. Di perjalanan, Helena menerima telepon. Suara di seberang terdengar panik. Fajar hanya menangkap potongan kata, kampung, gerbang, orang asing, dan kendaraan. Helena menutup telepon, lalu menatap Fajar. Helena berkata, mereka benar-benar mengirim orang. Tapi tim pengawal lebih dulu sampai. Fajar menutup mata sejenak. Ia mengucap zikir pelan, berusaha menahan bayangan buruk yang terus masuk. Ia membayangkan ibu berdiri di depan rumah sendirian.
Ia membayangkan ayah yang lemah. Ia membayangkan adik-adiknya ketakutan. Mobil tiba di rumah Helena, bukan untuk beristirahat, tapi untuk mengambil satu berkas lagi. Helena masuk ke ruang kerja, mengambil dokumen tebal, lalu kembali. Helena berkata, malam ini mereka harus mengamankan dua hal. Keluarga Fajar, dan bukti supaya tidak hilang. Fajar mengikuti tanpa banyak tanya. Ia sudah terlalu dalam untuk berpura-pura ini bukan hidupnya. Beberapa jam kemudian, pengawal mengirim kabar lewat pesan aman. Di kampung, ada dua pria tak dikenal berhenti di depan rumah Fajar, berdiri seolah menunggu. Namun sebelum mereka sempat masuk halaman, tim pengawal datang. Mereka tidak membuat keributan besar, hanya berdiri lebih dekat, lebih tenang, tapi jelas lebih siap. Dua pria itu akhirnya pergi setelah beberapa menit, seperti anjing yang gagal menggigit. Fajar membaca kabar itu dan lututnya lemas. Ia duduk, menunduk lama, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia baru sadar, ia tidak hanya takut pada ancaman. Ia takut kehilangan ibu sebelum sempat membalas semua lelahnya. Helena duduk di seberangnya. Helena tidak berkata banyak. Helena hanya mendorong segelas air ke arah Fajar, lalu berkata pelan, "Maaf." Itu pertama kalinya Helena meminta maaf dengan nada yang benar-benar manusia, bukan nada yang sekadar sopan. Fajar mengangkat kepala. Ia menatap Helena, lalu berkata, "Aku juga punya salah. Aku datang dengan curiga, tapi aku tidak melihat bahwa kamu pun sendirian." Helena tersenyum tipis, senyum yang tidak sempurna, tapi hangat untuk pertama kalinya. Helena berkata, selama ini Helena selalu merasa aman karena uang. Tapi malam ini Helena sadar, uang tidak bisa melindungi orang yang kita sayang kalau kita diam. Helena lalu membuka berkas tebal yang tadi diambilnya. Di dalamnya ada rencana hukum, laporan auditor, catatan transaksi yang lebih lengkap. Helena berkata, besok mereka akan menyerahkan semuanya ke pihak berwenang. Permainan saudara tirinya akan berhenti, meski itu berarti Helena harus kehilangan banyak hal yang selama ini ia jaga. Fajar mendengarkan, tapi pikirannya kembali pada kampung. Ia ingin pulang. Ia ingin memeluk ibu. Ia ingin melihat ayah. Helena seperti membaca itu tanpa diminta. Helena berkata, besok kita pulang ke kampungmu. Bukan untuk pamer. Bukan untuk membuktikan siapa kaya siapa miskin. Tapi untuk memastikan keluargamu merasa aman. Keesokan harinya, hujan sudah reda. Jalanan masih basah, tapi langit mulai terang. Mereka berangkat pagi. Kali ini tanpa kemewahan berlebihan. Hanya 2 mobil, cukup untuk aman. Fajar menatap keluar jendela, melihat kota berubah menjadi sawah, lalu menjadi rumah-rumah kecil. Dadanya bergetar, seperti anak yang pulang setelah lama tersesat. Ketika mobil masuk gang kampung, beberapa orang keluar rumah, menatap. Ada yang kaget, ada yang pura-pura sibuk. Namun Fajar tidak peduli. Ia turun cepat, berlari kecil ke rumah. Ibu ada di depan pintu. Wajah ibu pucat, tapi begitu melihat Fajar, ibu memeluknya erat. Pelukan ibu kali ini hangat, seperti orang yang baru kembali dari tepi. Fajar menghela napas panjang, mencium tangan ibu, lalu masuk ke kamar ayah. Ayah masih lemah, tapi matanya lebih jernih. Ayah menatap Fajar, lalu menatap Helena yang berdiri sopan di ambang pintu. Helena menunduk, mencium tangan ayah dengan hormat. Tidak ada kata manis, tidak ada gaya orang kaya. Hanya sikap sederhana yang membuat ibu Fajar menatap Helena dengan mata berkaca. Hari itu berlalu tanpa pesta. Helena membantu ibu menyiapkan makan, mengangkat piring, menyapu lantai dapur tanpa malu. Beberapa tetangga yang dulu mengejek mulai datang, kali ini lebih hati-hati. Ada yang minta maaf setengah hati, ada yang hanya tersenyum canggung. Fajar tidak membalas dengan amarah. Ia memilih diam, karena ia tahu, membalas gunjingan dengan gunjingan hanya membuat luka beranak. Menjelang sore, Fajar mengajak Helena ke musola kecil dekat rumah. Musola itu sederhana, tapi di sanalah Fajar dulu belajar menenangkan dada. Helena duduk di belakang, mendengarkan suara ngaji anak-anak. Helena menatap anak-anak itu lama, lalu berkata pelan, di tempat seperti ini Helena merasa bisa bernapas. Fajar menoleh. Ia melihat mata Helena basah, bukan karena takut, tapi karena lelah yang akhirnya diizinkan keluar. Malamnya, setelah semua orang tidur, Fajar duduk di teras bersama Helena. Angin kampung lebih lembut daripada pendingin ruangan di rumah besar Helena.
Suara jangkrik mengisi sela-sela diam. Helena berkata, Helena tidak pernah berniat menjadikan Fajar korban. Helena hanya tidak punya pilihan. Tapi sekarang Helena tahu, pilihan terbaik bukan selalu yang paling cepat. Pilihan terbaik adalah yang membuat hati tidak hancur. Fajar mengangguk. Ia memandang langit, lalu berkata, kalau Allah mempertemukan kita lewat jalan yang keras, mungkin Allah juga memberi kita jalan untuk memperbaikinya, pelan-pelan. Helena menatap Fajar, lalu tersenyum kecil. Senyum itu tidak memamerkan apa-apa, hanya menunjukkan satu hal yang selama ini hilang dari wajahnya. Rasa aman. Beberapa minggu kemudian, kondisi ayah semakin stabil. Fajar mulai membangun madrasah kecil seperti mimpinya. Helena membantu diam-diam, mengurus izin, menyumbang tanpa membuat nama besar, seperti belajar menjadi manusia biasa yang tidak perlu dipuja. Di halaman madrasah, anak-anak duduk rapi, suara huruf hijaiyah terdengar pelan tapi hidup. Fajar berdiri di depan mereka, sementara Helena duduk di bangku belakang, menatap dengan mata yang lebih tenang. Di kampung itu, di rumah kecil yang dulu penuh hutang dan bisik-bisik, Fajar akhirnya merasakan sesuatu yang tidak ia dapatkan dari hotel, dari aula mewah, atau dari uang besar. Ia merasakan hangat yang tumbuh dari ketulusan, dan langkah yang mulai terasa miliknya sendiri.